Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Biwasilatu ruhul amin fi hadzal zaman syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Safiyullah Maslul al-kutub as-samadiyah lil mahjaratul qaddasul sarah. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimiyyi Muhammad wa ala alihi taslima amma ba'du. Ila hadrati syekhina muslim Syekh Muhammad Abdul Safiyullah Maslul al-kutub as-samadiyah lil mahjaratul qaddasul sarah. Nafahul Allah min wasali barakati fi dharaini ya imamul muttaqin wa ya khafatul ya khairu dunya wal akhirah khairu dunya jami'an. Al-Fatihah. Yang sangat saya hormati Guru Agung Pengarsa Abah Al-Mukarramin, yang saya hormati hadirin wal hadirat ikhwan akhwat, hadirin wal hadirat ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan, khusus Sohibul Makom Bapak Ustadz Bayu sekeluarga dan seluruh yang berkontribusi pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah, berwasilah kepada Syekh Mursyid kita, seluruhnya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, yang berkontribusi terhadap acara pada malam hari ini, dengan syafaat Pangarsa Abah, dengan wasilah keberkahan Pangarsa Abah, Allah senantiasa memberikan pertolongannya dalam setiap urusannya, diberikan panjang umur, sehat walafiat, ditambah soleh dan solehahnya, apapun hajatnya Allah ijabah, urusannya Allah permudah, diberi rezeki yang halal, yang berlimpah, yang mudah, yang datangnya dari segala arah, istiqomah mutaba'ah ila yaumil qiyamah, silsilah, dijaga dari segala musibah dan keburukan fitnah. Al-Fatihah. Mempersingkat waktu. Oh ya, sekarang sudah 21:42 menit. Bersyukur kita kepada Allah sudah mendapatkan talqin dari Syekh Mursyid. Kenapa? Berdasarkan sabda Abu Abbas Al-Mursi. Siapa? Abu Abbas Al-Mursi, gurunya Ibnu Athaillah kalau tidak salah, yang oleh Pangarsa Abah dimasukkan dalam kitab Fadailus Suhur. Kata Abu Abbas Al-Mursi, auqatuna kulluha ibadah. Dalam riwayat yang lain, auqatuna kulluha lailatul qadr. Setiap waktu kita menjadi ibadah. Dalam riwayat yang lain, jadi kalau saya baca di kitab, redaksi kalimatnya auqatuna kulluha ibadah. Tapi yang saya terima dari lisan Pangarsa Abah ketika itu, auqatuna kulluha lailatul qadr. Setiap waktu kita menjadi lailatul qadar. Makanya kita tidak ada dalam hadis riwayat siapa tuh? Bentar saya lihat dulu. Riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Ini riwayat dari Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Seandainya umatku, sabda Nabi, mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan,
niscaya pastilah mereka mengharapkan sepanjang tahun ini seluruhnya adalah Ramadan. Maka oleh para sahabat kita sudah diramadankan setiap bulannya. Alhamdulillah. Makanya kan begini, siapa saja yang sudah ditalqin ya, setiap detiknya Lailatul Qadar, setiap harinya adalah Idul Fitri, setiap bulannya adalah Ramadan. Jadi kata para sahabat begitu, setiap bulannya menjadi Ramadan, setiap harinya menjadi Idul Fitri, setiap detiknya menjadi Lailatul Qadar. Itu dengan talqin. Nah, untuk lebih jelasnya saya baca saja redaksi kalam dawuh para sahabat dalam kitab Fadhailus Shuhur. Ini sebenarnya panjang ya Pak ya, tapi saya ambil yang singkatnya saja karena durasi waktu. Tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Jadi kalau ngaji tentang Lailatul Qadar, mestinya kalau durasi waktunya leluasa itu mesti berangkat dari proses turunnya Al-Quran. Ini secara singkat saja, proses turunnya Al-Quran ada dua. Satu, jumlatan secara keseluruhan, yaitu ketika di Gua Hira. Kemudian munazaman itu berangsur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi. Maka proses turunnya ayat Al-Quran, surat per surat, ayat per ayat, sesuai dengan kebutuhan, itu namanya disebut dengan asbabun nuzul. Kalau turunnya hadis, asbabul wurud. Jadi kalau turunnya ayat Quran, proses namanya asbabun nuzul. Jadi proses turunnya Al-Quran sesuai dengan keadaan, situasi, kondisi, dan kebutuhan, itu kan ayat per ayat turunnya, namanya proses nuzul, asbabun nuzul. Nah, berbicara tentang Lailatul Qadar, ini pengersa begini. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghaus fi kitabihi sama kitab Fadhailus Shuhur li talibi ridai Rabbul Ghafur. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghaus fi ayyi yaumin wa fi ayyi lailatin ayyi usbu'in wa fi ayyin syahrin wa ayyi sanatin kanat. Hari apa saja, malam apa saja, minggu dan bulan serta tahun apa saja. Jadi waktunya tidak terbatas, iraha wae. Ya. Jadi bahasa Sunda nama iraha wae waktuna. Tahun sabaraha wae, minggu naon poe naon pokoknya iraha wae gitu. Naon? Idza kanat bidul Qur'an allazi unzila ala Nabiyan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala maratin fi dari Hira sab'ina asratan min syahri Ramadana sanatan arba'ina min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Idza kanat bidul Quran, ketika benih Al-Quran alladzi unzila ala Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika benih Al-Quran itu menetap, turun di sini maksudnya menetap ya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW pertama kali di Gua Hira sab'atan asrata. Jadi di tanggal 17 di Gua Hira min syahri Ramadan, di bulan Ramadan, sanatan arba'ina min umrihi sallallahu alaihi wasallam,
di usia 40, usia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unzila ala qalbi ahadin min ummatihi min ayyi qabilatin wa min ayyi biladin kanat. Diturunkannya ke dalam kolbunya seorang hamba dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari suku apapun, negerinya apapun. Maksudnya apa? Jadi ketika benih Al-Quran itu juga diturunkan, ditetapkan kepada kolbunya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang mana wae suku naon wae kecuali suku Robehem, suku Jawa, Sunda, Batak, Padang, Bugis, Manado, pokoknya mah sukunya yang ada di seluruh dunia wae gitu. Ya, jadi ketika benih Al-Quran itu turun kepada kolbunya Nabi, juga diturunkan juga kepada kolbunya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala ruhal aminu fi zamanihi, dan telah diturunkan oleh siapa? Oleh Ruhul Amin, ruh yang terpercaya pada masanya. Ya. Kama kana Jibril alaihi salam Ruhul Aminu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jibril adalah Ruhul Amin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada kalimat wa anzala ruhal aminu fi zamanihi. Ya. Dan telah diturunkan oleh Ruhul Amin, ruh yang terpercaya di masanya. Siapa yang maksud? Ruhul. Jadi Ruhul Amin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Ruhul Amin bagi para sahabat adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Ruhul Amin di hada zaman bagi kita adalah semursid kamil, mukamil yang masih bagi kita pamersa abah. Jangan ragu-ragu. Bu, kada narebutan ya. Ya, warang teuing. Sukan puasa nabe. Kadenya orang lamun aya nu ngajauh, aya nu harus jawab ku urang. Apa itu Ruhul Amin? Ruhul Amin adalah ruh yang terpercaya atau ruh yang dipercaya oleh Allah. Kan itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ayam dijawab ku ayam. Malaikat Jibril itu adalah Ruhul Amin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhul Amin bagi para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad. Ruhul Amin bagi kita Syekh Nur. Sehingga kunci keterangannya jelas. Nah, fakana tilka saatun khairu min alfi syahrin wa kana tilka lailatul qadri. Maka pada saat itu tegasna ketika mendapatkan talqin dari guru musik, ketika menetap benih Al-Quran, yang mana menetapkan benih Al-Quran itu prosesinya disebut talqin, maka tilka saatun khairun min alfi syahrin, maka pada saat itu nilainya adalah lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, nilainya lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Wa kana tilka lailatul qadri, dan pada malam itu maka menjadi malam Lailatul Qadar. Jadi ke urang mah Lailatul Qadar teh bukan diratap, bukan dicari, tetapi dijemput dengan tal. Makanya setiap bulan
memasuki 10 akhir bulan Hijriah, kita disunnahkan mengamalkan sholat sunnah syukri Lailatul Qadri. Sholat sunnah syukri Lailatul Qadr dalam rangka mensyukuri atas anugerah fasilitas Lailatul Qadar yang telah digenggam, yaitu kita sudah mendapatkan talqin. Faedah tamakanal bidul hakiki al-madhkuru madhfunu fi qalbihi. Maka apabila benih Al-Quran yang hakiki yang telah ditanam di dalam hati seorang hamba, qalbihi itu hambanya, hamba dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana qalbuhu hayatan, kana qalbuhu hayyan hayatan abadiyatan ukhrawiyatan bil ma'rifat li'anal ma'rifata fi'lul qalbi. Maka ketika benih Al-Quran yang hakiki itu sudah ditanamkan di dalam qalbunya umat Muhammad, maka hatinya itu hidup dengan kehidupan ukhrawi yang abadi, dengan adanya ma'rifat kepada Allah. Li'anal ma'rifata fi'lul qalbi, karena makrifat itu adalah pekerjaan hati. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah wa inna ma'rifatal fi'lul qalbi. Aku adalah orang yang paling makrifat, yang paling mengerti, yang paling memahami, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya makrifat itu adalah pekerjaan hati. Pekerjaannya bagaimana? Dzikir khofi. Dzikir khofi itu makrifat. Kalau ada yang nanya, Iwan, non makrifat ari cek hartina nama kenal ka Allah. Cirina dzikir khofi. Kieu dzikir khofi. Asal nabi fa inna ma'rifata tulaka bisa nyana ari ma'rifate pagawean hati, pekerjaan hati. Maksudnya apa? Zikir khofi. Siapa saja orang yang sudah ada zikir khofinya, sudah hidup zikir khofinya, maka itulah kehidupan yang abadi keakhiratan dengan adanya ma'rifat. Jadi ma'rifatnya cirina hatena hidup sebagaimana iman. Innamal mu'minuna allazi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu enggak? Pokoknya innamal mu'minin saknya-nyana, saestuna satuhune mukmin kang disebut wong iman iku. Kumacana innamal mu'min alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang ketika disebutkan Allah dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatena teh bergetar. Non bergetar teh hidup dzikir ho. Jadi ciri iman teh diantaranya geus hirup dzikir, ciri ma'rifat teh cirina diantaranya hirupna dzikir, cirina khusyuk ayana dzikir, cirina ikhlas ayana dzikir. Jadi lamun ngobrol iman, ngobrol ikhlas, ngobrol ma'rifat, ngobrol khusyuk, ngobrol Lailatul Qadar, lamunan teu aya dzikir khofi, itu mah sebatas teori gitu. Nah, kita mah sudah digenggam, tinggal kita bersyukur dengan cara amalkeun kalawan nya gitu we. Nya sakuat tenaga urang. Lamun can mampu secara seluruh, jangan ditinggalkan semuanya. Kaidah usul fikih gitu. Jika engkau belum mampu mengerjakan keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Itu kaidah usul fikih.
dalam amaliyah teh gitu. Lamun can mampu kabehanana urang teh beramaliyah sapertos para sahabat, minimalna urang teh ulah ditinggalkeun kabehanana. Nah, tetapi sing kuring punya keyakinan, gaduh keyakinan nutos ditalkin mah asal ikut bimbingan sapertos kieu pasti dikir hopina hirup. Pasti. Jangan sampai begini Pak, hari Jumat kemarin ada yang datang seseorang, saya lupa namanya, dari Bekasi, datang ke, karena saya salat Jumat di Jagat, ingin ketemu dengan Profesor Al-Amin. Ada apa? Pengen ngobrol, suratnya ngobrol naon? Ngobrol tentang zikir. Ada ditanya teh, ditalkin, sudah kan Bapak Ki Budi katanya, finalkin saya. Oh, terus mau nanya apa? Iya, cara ngamalkannya bagaimana? Kamu sudah talkin berapa lama? 2 tahun. Astagfirullah. Dikir hobinya. Ingat. Apa itu dikir hobi? Nanya, apa dikir hobi? Setelah nyambung. Jadi, pengalihkan hela. Dah, sesuai Lukman. Dia akan menghadap ke saya. Abang, tanya dulu, Pak. Dikir hobinya. Apa dikir hobi? Ya udah. Talkin lagi. Talkin. Ditanya teh. Selama 2 tahun kemana aja abang? Ya saya pikir dari talkin udah bebas tugas. Jadi talkin wes bablas amaliyahna. Jadi bikin hobinya teh lu apa sih bikin hobi? Nanya apa bikin hobi? Padahal itu talkin. Jadi ayam sabutut-bututna sagoreng-gorengnya di mana tos ditalkin asal ikut bimbingan seperti kieu pasti hidup dalam lamunan begitu talkin wes mabur ke mana gitu. Terus pasti lepas deh di hopina. Jadi kejadian kemarin akhirnya mah beres-beres nanya terus mau nanya apa lagi? Udah itu aja ya sudah. Kalau cuma nanya itu sudah cukup saya mewakili karena pengasabah yang menakil saudara. Sudah balik 2 tahun ketika kita yang bikin hobi, apa itu bikin hobi ini gitu. Aduh, maka pentingnya bimbingan amaliyah teh supaya hatinya tetap hidup. Ya. Seperti benih yang sudah ditanam, kalau terus dicebor lama-lama pasti tumbuh, insya. Jadi gitunya. Simpring menitip kalau belum mampu secara keseluruhan mengamalkan amaliyah pangasabah jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya. Moga ayat guna sinarang manfaatna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallim